Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Manajemen Keperawatan. Kami akan menampilkan sebuah roleplay terkait manajemen pada pasien COVID-19. Sebelum kita mulai videonya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya sendiri, saya Puspa-Mandari, saya sebagai tim karantina. Perkenalkan, nama saya Adi Bayu. Di sini saya berperan sebagai perawat. Perkenalkan, saya Lia Santikasari, berperan sebagai perawat. Perkenalkan, saya Marsha Aulia, saya sebagai perawat edukator. Perkenalkan, saya Putri sebagai perawat tracking dan keluarga pasien. Perkenalkan, saya Nanda Agustin sebagai narator, perawat, dan editor. Perkenalkan, saya Ade Yusti sebagai pasien. Perkenalkan, saya Irsan Wana sebagai manajemen rumah sakit. Selamat menyaksikan. Pandemi COVID-19 membawa dampak besar bagi sistem pelayanan kesehatan di seluruh dunia. Dalam kondisi ini dibutuhkan sistem kerja yang cepat, terintegrasi, dan kolaboratif. Simulasi ini menggambarkan bagaimana satu rumah sakit menangani pasien COVID-19 mulai dari tahap pemeriksaan hingga pemulihan. Langkah awal adalah proses screening dan pemeriksaan awal untuk pasien dengan gejala COVID. Ibu, perkenalkan, saya Alia Santikasari, perawat yang bertugas di ruangan ini ya Ibu. Sebelumnya Ibu boleh sebutkan nama dan tanggal lahirnya Ibu? Nama saya Adea, 6 September 1965. Sudah sesuai ya Ibu. Kalau gitu, Ibu boleh sebutkan dulu keluhan yang dirasakan sekarang Ibu? Saya ngerasa demam, terus batuk kering, sama saya udah ngerasa sesak nafas sejak 2 hari yang lalu. Oke, kalau begitu untuk keluhan yang Ibu sebutkan tadi, Ibu sudah mengarah ke gejala dari COVID-19 ya Ibu. Untuk itu saya akan melakukan pemeriksaan fisik dan melakukan tes PCR ya Ibu. Kalau begitu mohon izinkan saya untuk melakukan pemeriksaan suhu dan saturasi oksigen ya Ibu. Yesus. Permisi ya Ibu. Saya cek dulu. Untuk hasil dari suhu Ibu tadi 38,6 derajat Celcius ya Ibu, dan untuk saturasi oksigennya tadi 95%. Selanjutnya kami akan melanjutkan untuk tes PCR ya Ibu. Sementara itu Ibu akan diarahkan untuk melakukan isolasi dulu ya, sementara sambil menunggu hasil dari tes PCR-nya. Baik Sus, tapi saya kok ngerasa khawatir ya? Itu memang wajar Ibu, tapi tidak apa-apa ya Ibu. Nanti kami akan mendampingi Ibu untuk melakukan proses selanjutnya ya Ibu. Baik Sus, terima kasih. Oke, selamat siang. Ya. Ketika hasil tes PCR menyatakan pasien positif, tim tracing segera bergerak melakukan pelacakan terhadap kontak erat. Selamat pagi Bu Dea. Perkenalkan, saya Putri dari tim tracing COVID-19. Saya di sini ingin tahu kontak erat Ibu selama 5 hari terakhir. Saya 3 hari yang lalu sih Sus berangkat kerja ke kantor.
Nah di kantor itu saya ketemu sama teman-teman kantor, rekan-rekan kerja. Terus juga sempat main juga sih ke rumah teman, terus ketemu sama keluarga mereka juga. Baik Ibu, apakah saya boleh minta keluarga dari Ibu nomor teleponnya? Boleh sus? Boleh sebutkan Ibu? 08 15 Iya. 67 20 14 15. Oke, baik Ibu. Terima kasih Ibu. Nanti kami akan segera menghubungi mereka untuk pemeriksaan dan karantina ya Bu ya. Baik sus, terima kasih. Baik Ibu, nanti juga saya akan memberikan edukasi kepada mereka agar mereka tidak panik dan mereka mengetahui gejala untuk mencegah selanjutnya. Baik sus. Ya. Kontak erat pada pasien tanpa gejala menjalani karantina mandiri dengan pemantauan rutin oleh tim keperawatan. Selamat sore Ibu, saya Lita dari tim karantina. Berdasarkan tracking, Anda terlibat kontak erat dengan pasien positif atas nama Dea. Kami menganjurkan untuk melakukan karantina mandiri selama 14 hari di rumah ya Ibu. Tapi saya nggak merasa sakit, demam, kalau ikut karantina. Betul Ibu, beberapa orang tidak menunjukkan gejala, tetapi bisa menularkan virus. Kami akan bantu memantau suhu dan kondisi Ibu setiap harinya melalui telemedis. Oh gitu, oke sih, saya mengikuti anjurannya. Baik, terima kasih Ibu. Pasien dengan gejala sedang atau berat akan dirawat di ruang isolasi. Di sini, peran keperawatan menjadi sangat penting dalam pengobatan dan dukungan psikososial. Selamat pagi Ibu Dea. Pagi sus. Berapa saya Suster Marsha yang akan menjaga Ibu di ruang isolasi ini? Bagaimana keadaannya hari ini? Lebih baik daripada yang kemarin sus. Untuk pernafasannya bagaimana? Apakah sudah enakan? Masih sesak tapi udah mendingan dibanding yang awal. Tapi jujur saya masih merasa takut sih sus. Ibu Dea nggak usah takut. Kami di sini akan membantu Ibu dan kalau misalnya Ibu butuh bantuan, Ibu bisa menghubungi kami. Nah untuk hari ini karena masih ada sesak ya Bu ya, jadi kita akan melakukan terapi komplementer untuk tarik nafas dalam ya Bu agar nafas Ibu kembali normal seperti biasanya. Untuk itu Ibu boleh duduk dulu biar kita langsung mempraktekannya. Oke. Ibu lihat saya ya dan Ibu nanti praktekkan apa yang saya lakukan. Baik sus. Oke Ibu tarik nafas. Sekarang lalu duduk buang. Kita lakukan selama 3 kali. Tarik nafas lagi Bu. Buang. Oke. Tarik nafas lagi. Tahan beberapa menit. Buang. Oke. Gimana Ibu perasaannya Bu? Mendingan sih sus, kayak udah lebih lega gitu nafasnya. Yang awalnya sesak udah merasa lebih lega. Oke, kalau misalnya Ibu agak merasa sesak lagi, nanti Ibu bisa melakukannya secara mandiri ya Bu. Ya. Kalau untuk itu, apakah ada yang ditanyakan lagi Bu? Cukup sus. Terus juga saya udah merasa nyaman sih dirawat di sini, kayak merasa diperhatikan juga. Oke, kalau begitu, kalau misalnya Ibu ada butuh bantuan lagi, Ibu bisa kontak saya ya. Kalau begitu, saya permisi dulu ya Bu. Terima kasih sus. Evaluasi dan advokasi internal dilakukan oleh perawat koordinator kepada manajemen rumah sakit untuk perbaikan sistem. Iya, ada apa? Pak, akhir-akhir ini tuh kita kekurangan APD dan kita overload sama tenaga karena akhir-akhir ini juga pasien meningkat Pak. Saya juga mencatat Pak untuk perpindahan waktu pasien dari IGD ke ruang isolasi juga terhitungnya cukup lama Pak. Ya, terima kasih atas laporan kalian. Kami dari pihak rumah sakit akan mengembangkan APD dan relawan dari pendidikan keperawatan. Dan kami juga akan menerapkan SOP pemindahan pasien dan kami akan revisi terus. Menurut saya juga ini kerjasama ini sangat penting sih Pak. Ya, mari kita tetap tingkatkan pelayanan kesehatan agar juga keselamatan pasien dan keselamatan tenaga kerja menjadi hal yang utama. Baik, terima kasih. Bersama kita kami dulu ya Pak ya. Misi Pak.
Penanganan COVID-19 tidak bisa dijalankan secara individu. Kerjasama antar tim, mulai dari pemeriksaan, tracing, karantina, perawatan, hingga advokasi, sebagai kunci pelayanan yang efektif dan efisien. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.